Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali kali ini dalam pembahasan latihan soal hitung campuran dari halaman 32 dan 33 buku paket matematika. Langsung kita lihat soal yang pertama. Di soal nomor 12 ini, mana operasi hitung yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Kita ingat peraturan operasi hitung campuran. Yang pertama adalah dahulukan operasi di dalam tanda kurung. Kita lihat apakah ada operasi di dalam tanda kurung di sini. Ini apakah operasi hitung? Bukan. Ini hanya menandakan bilangan negatif 46. Tidak ada penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian di situ ya. Yang dimaksud operasi hitung adalah ada proses menambah, mengurang, mengalihkan atau membagi. Sedangkan di sini tidak ada. Ini hanya melambangkan negatif 46. Kita lanjut ke peraturan yang kedua, yaitu dahulukan perkalian atau pembagian. Apakah ada di sini? Ya, betul, ini ada perkalian, yaitu 8 kali 25. Berapakah hasil 8 kali 25? 200 ya. Nah, tapi jangan lupa kita menulisnya tetap harus urut, yaitu negatif 71-nya kita tulis terlebih dahulu, jangan sampai kebolak-balik ya, karena nanti mempengaruhi hasil perhitungan, terutama kalau ada pengurangan nanti ya. Negatif 71 ditambah, nah 8 kali 25 adalah 200. Di sini ada negatif dan negatif bersebelahan. Anak-anak masih ingat? Ya betul, dia menjadi superhero. Cuk rambutnya. Superhero itu selalu positif. Jadi di sini menjadi positif atau tambah 46. Hasilnya adalah 175. Nih ya. Jadi negatif 71 tambah 200 ini sama saja 200-nya dikurang 71 atau punya hutang 71 dibayar 200. Nah, selanjutnya adalah nomor 13. Di nomor 13 ini kita lihat mana yang didahulukan. Ada bagi, ada kurang, ada kali. Ya, langsung peraturan yang kedua, yaitu bagi dan kali. Kita dahulukan yang bagi dulu. 144 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah negatif 36. Positif dibagi negatif, negatif ya. Selanjutnya adalah ini kurang, di sini tetap ya kita tulis kurang. 14 kali negatif 5. 14 kali negatif 5 hasilnya adalah 70. Tapi ingat, ini di sini positif, ini negatif, maka sini min 70. Ada negatif bersebelahan. Ya betul, dia menjadi superhero, yaitu positif. Hutang 36 dibayar 70, maka menjadi 34. Selanjutnya untuk yang nomor 14, mana yang didahulukan? Ya, yang didahulukan adalah perkalian dahulu. Tapi ingat 14-nya ditulis. Nah, negatifnya tetap atau kurangnya ditulis dulu ya. Jadi 15 dikali 16 hasilnya adalah 240. Ini dikurung kita. Kenapa dikasih kurung? Karena kita mau mengerjakan ini dibagi 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 14 dikurang 48. Nah, punya 14, hutangnya 48, maka masih hutang 34. Selanjutnya kita ke soal cerita. Di halaman 33 nomor 4, diketahui gulanya ada 2 kg
sedangkan harga gulanya 13.500 per kilogram. Uang yang diberikan oleh ibu adalah Rp24.000. Berapa kekurangan uang yang harus dibayarkan? Kalau kita tuliskan ke dalam kalimat matematika, maka karena beli gulanya 2 kg, maka 2 dikalikan dengan 13.500. Ini beli gula 2 kilo. Nanti ketahuan harga gulanya berapa. Karena uangnya cuma 24.000, maka kurangnya berapa? Maka di sini dikurang Rp24.000. Setelah dihitung itu 27.000 dikurang Rp24.000. Hasilnya adalah Rp3.000. Jangan lupa kalau soal cerita kita tulis simpulan jawaban, yaitu jadi kekurangan uangnya adalah Rp3.000. Kita tulis rupiahnya Rp3.000. Selanjutnya yang nomor 5. Diketahui suhu awal es krim adalah negatif 4 derajat Celcius. Setiap 3 menit es krimnya naik 2 derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapa suhu es krim pada menit ke-9? Kita cari dulu berapa kali es krim itu mengalami kenaikan suhu. Karena menit ke-9, maka setiap 3 menit naik, kita bagi dulu 9-nya dibagi 3. Maka nanti ketemulah 3 kali suhunya naik. Nah, setiap naik itu 2 derajat, maka 3 kali 2 derajat Celcius sama dengan 6 derajat Celcius. Ini adalah kenaikan suhu. Nah, jadi suhu akhirnya berapa? Suhu awal negatif 4 ditambah 6 derajat Celcius, yaitu 2 derajat Celcius. Jangan lupa simpulan jawaban. Jadi, suhu es krim pada menit ke-9 sama dengan 2 derajat Celcius. Begitu ya anak-anak, semoga dapat dipahami. Selanjutnya adalah pembahasan latihan soal pembulatan. Perlu kita ketahui, prinsip dari pembulatan adalah aturan pembulatannya. Yang pertama adalah apabila bilangannya kurang dari 5, karena kurang dari 5 maka angkanya adalah 1, 2, 3, dan 4. 5-nya tidak ikut ya. Ketika angkanya kurang dari 5, maka angka ini nanti adalah hilang. Ya. Angkanya nanti hilang atau berubah menjadi 0. Sedangkan peraturan yang kedua, ketika angkanya lebih besar atau sama dengan 5, karena sama dengan 5 maka 5-nya ikut ya. 5, 6, 7, 8, 9, maka nanti angka ini akan menambah bilangan yang dibulatkan. Ya, menambah 1 poin dari bilangan yang dibulatkan. Tergantung nanti yang dibulatkan itu satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, 3,2. 3,2 itu hasil pembulatannya berapa ya? Karena ini peraturannya dalam satuan, ya, perhatikan dalam satuan, maka kita lihat angka satuannya yang mana. Dari angka 3 dan 2 itu satuannya adalah angka
3, betul. Angka 3 ini satuan. Kita lihat angka di belakangnya ini. Nah, angka di belakangnya angka 2. Masuk ke peraturan yang mana? 1 atau yang kedua? Hasilnya adalah 3. Nah, di sini Boolean menggunakan tanda sama dengannya seperti gelombang. Ini artinya mendekati, ya. Kenapa pakai tanda ini? Karena ini kan tidak sama dengan 3,2 tidak sama dengan 3, tapi mendekati 3. Maka kita gunakan tanda sama dengannya yang bergelombang. Selanjutnya 7,6. 7,6 mana angka satuannya? Satuannya adalah angka 7. Lalu kita perhatikan angka di belakang angka 7 yaitu 6. Masuk ke yang satu atau kedua? Masuknya kedua, maka dia nanti menambah satu angka. Yang mana yang ditambah? Yang satuannya yaitu angka 7. Jadinya 7-nya ditambah 1 menjadi 8. 6-nya hilang ya karena sudah berubah menambah angka 7-nya. Sekarang yang 12. Hati-hati, di sini puluhan tapi yang diminta pembulatannya adalah satuan. Maka kita lihat satuannya. Angka 1, angka 2, angka 5 mana satuannya? Ya, angka 2 ini yang satuan ya. Kalau angka satunya ini posisinya adalah puluhan. Maka kita lihat di belakang angka satuan angka 5 masuk ke aturan yang kedua. Menambah satu angka, maka yang ditambah yang mana? Yang satuannya menjadi 13. Selanjutnya adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Kita lihat puluhannya yang mana? Puluhannya adalah angka 1. Maka kita lihat belakangnya angka 1, angka 6. Masuk ke peraturan yang kedua. Menambah satu angka di depannya atau angka puluhannya menjadi 20. Selanjutnya 25. Puluhannya mana? Puluhannya yang angka 2. Perhatikan angka belakangnya yaitu angka 5. Masuk ke peraturan yang mana? Yang kedua. Maka menambah satu angka ke angka 2 menjadi 30. Selanjutnya yang ketiga adalah 134. Puluhannya adalah 3. Hati-hati ini ratusan, angkanya 134 ya, tapi pembulatannya puluhan. Angka puluhannya 3. Perhatikan angka di belakang puluhannya 4. Peraturan yang ke-1 hilang, maka menjadi 130 puluhan. Selanjutnya yang ketiga adalah pembulatan dalam ratusan terdekat. Kita lihat 111. Karena ratusan yang mana? Ini angka 1 yang paling depan nih ratusan. Lihat belakangnya angka 1. Karena dia masuk ke peraturan pertama hilang, maka menjadi 100. Selanjutnya adalah yang kedua 156, ratusannya 1. Karena belakangnya 5, maka menambah angka 1 menjadi 200. Yang keempat, dalam ribuan. Ini angkanya ribuannya angka 1. Maka kita bulatkan karena di belakangnya 0. Karena sudah 0 ya tetap 0 ya. Yang belakangnya hilang menjadi 1000. Yang terakhir 1607. Ini ribuannya angka 1. Kita lihat angka 6. Karena angka 6 itu adalah masuknya ke kategori yang kedua, menambah satu angka, maka menambah angka 1 menjadi 2000. Yang selanjutnya adalah pembahasan latihan soal penaksiran dari buku paket halaman 40. Yang pertama, penaksiran dalam satuan terdekat. Pada penaksiran, peraturannya sama dengan pembulatan, hanya saja kita taksir satu persatu, ini ya, ditaksir atau dibulatkan satu persatu, baru dijumlahkan. 5,2 ditaksir ke satuan terdekat menjadi 5 tambah 4. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. 42,8 itu menjadi 43 dikurang 13.
Hasilnya adalah 30. 20,2 menjadi 20 dikali 6. Hasilnya adalah 120. Yang I 36,4 menjadi 36 dibagi 8,7 dibulatkan jadi 9. 36 dibagi 9 sama dengan 4. Penaksiran dalam ratusan terdekat. 180 ditaksir ke ratusan, ini ratusannya 1, menjadi 200 tambah 195 juga 200. Hasilnya adalah 400. 115 menjadi 100 dikali 200 yaitu 20.000. Ke dalam ribuan, ini ribuannya angka 3, belakangnya 5, maka menjadi 4.000 dikurang 2.000 sama dengan 2.000. Yang H 3.750 menjadi 4.000 dibagi 2.000 sama dengan 2. Yang keempat dalam puluhan terdekat. 46 menjadi 50 tambah 80 sama dengan 130. 327, hati-hati puluhan, ini puluhannya, maka menjadi 330 ditambah ini puluhannya 140, hasilnya adalah 400. Ini karena tidak muat, Bu, lihat tulis di sebelahnya ya, 470. Perbedaan operasi hitung, penaksiran, dan pembulatan. Ini tergantung kalimat soalnya ya. Nanti harus diperhatikan kalimat soalnya. Yang pertama adalah penaksiran. Caranya ditaksir atau dibulatkan dahulu, baru dilakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Contoh, penaksiran ke ratusan terdekat. Kita taksir dulu 240-nya, kita taksir ke ratusan terdekat, ini ya ratusannya, karena 4-nya itu kurang dari 5 maka dia hilang menjadi 200 ditambah 190-nya menjadi 200, maka hasilnya adalah 400. Ini kalau untuk soal penaksiran, ditaksir satu persatu baru ditambah, kurang, kali, atau bagi, tergantung perintah soalnya ya. Biasanya nanti suka ada soal cerita juga. Kalau dimintanya penaksiran, kita taksir satu persatu, lalu kita lakukan sesuai perintahnya, apakah tambah, kurang, atau kali, atau bagi. Kalau pembulatan itu kita mengerjakannya, biasanya kalimat soalnya itu seperti di contoh ini ya, contoh seperti ini. Nah, pengerjaannya adalah dihitung dulu, tambah, kurang, kali, baginya baru dibulatkan. Contohnya 11,7 kali 5 hasilnya 58,5. Kita bulatkan ke satuan, ini satuan ya, satuannya yang 8-nya. Maka 5-nya menambah angka 8 menjadi 59. Perhatikan perintahnya ini ya, satuan, puluhan, atau ratusan. Yang kedua, soal cerita, ibu membeli 57 kg terigu dan 5 kg gula. Berapa kilogram jumlah belanjaan ibu? Jadi ini jumlah dulu ya. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, kita jumlahkan dulu 57 ditambah 5, hasilnya adalah 62. Nah, dari 62 itu baru kita bulatkan ke puluhan terdekat. 62 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 60.
Demikian penjelasan materi dari Bulia, latihan-latihan soal. Semoga bisa dipahami anak-anak dengan baik. Bulia ucapkan selamat belajar, selamat menempuh PTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.